Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok C. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan menceritakan tentang bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Indonesia bekas peninggalan Jepang, yang dimana tujuan utama Jepang ke Indonesia adalah untuk mengawasi kawasan Asia Raya. Berikut kami akan menjelaskan tentang bangunan-bangunannya. Peninggalan Jepang yang pertama ada Selokan Mataram. Selokan ini merupakan selokan yang memiliki nilai sejarah yang cukup berarti bagi masyarakat Yogyakarta dari dulu sampai sekarang ini. Tentu saja dikarenakan hingga saat ini Selokan Mataram itu masih dijadikan sebagai saluran irigasi atau pengairan ratusan hektar sawah di Yogyakarta. Kembali pada latar belakang sejarahnya, Selokan Mataram sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang, di mana ketika masa itu Jepang sedang gencar-gencarnya melakukan kerja paksa atau yang dikenal dengan nama Romusa. Dengan nama Romusa itu untuk melawan sekutu di Pasifik. Banyak sekali masyarakat di Indonesia ini yang ditarik Jepang untuk melakukan kerja paksa dengan diiming-imingi ya seperti harta dan kebebasan. Penduduk Pulau Jawa pada umumnya akan dipekerjakan keluar Pulau Jawa untuk membantu Jepang memenangkan perang. Namun pada kenyataannya, para pekerja yang telah dibawa keluar Jawa itu untuk Romusa tidak pernah kembali ke tanah kelahirannya. Selokan Mataram memiliki panjang 30,8 km dan dibangun pada masa kependudukan Jepang. Jepang menggalakkan Romusa untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia ataupun untuk membangun sarana dan prasarana guna kepentingan perang Jepang melawan sekutu di Pasifik. Di tengah gencaran-gencaran Romusa, Raja Yogyakarta saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX berusaha menyelamatkan warga Yogyakarta dari kekejaman Romusa. Dengan berpikir cerdik, ia melaporkan kepada Jepang bahwa Yogyakarta adalah daerah minus dan kering dan hasil buminya hanya berupa singkong dan gaplek. Dengan laporan tersebut, Sultan mengusulkan kepada Jepang agar warganya diperintahkan untuk membangun sebuah kanal irigasi yang menghubungkan Kali Progo di barat dan Kali Opek di timur. Dengan demikianlah, lahan pertanian di Yogyakarta yang kebanyakan lahan tada hujan dapat diairi pada musim kemarau, sehingga mampu menghasilkan padi dan bisa memasok. Kebutuhan pangan ternyata usulan Sri Sultan disetujui oleh Jepang dan terbebaslah warga Yogyakarta untuk ikut Romusa dan dialihkan untuk membangun saluran air yang sebenarnya untuk kemakmuran warga itu pula. Fungsinya, Selokan Mataram membuat tanah menjadi subur dengan pertanian yang baik, tidak hanya dimanfaatkan sebagai pengairan. Selokan Mataram kadang juga dimanfaatkan sebagai lokasi olahraga, adventure sampai lokasi memancing. Hal tersebut berarti keberadaan Selokan Mataram benar-benar dapat mententramkan masyarakat baik dulu hingga saat ini. Setelah itu, Selokan Mataram juga membantu industri gula, mandukismo. Fungsi lainnya adanya Selokan Mataram hingga berpuluh-puluh tahun, yaitu untuk wisata edukasi, sebab sejarahnya yang penting bagi warga Yogyakarta. Banker Jepang Taluak atau Lubang Jepang Taluak adalah salah satu peninggalan zaman pendudukan Jepang berupa banker atau lubang yang berfungsi utamanya adalah sebagai tempat berlindung ketika dalam situasi berperang. Banker ini menjadi peninggalan lainnya setelah Lubang Jepang Bukit Tinggi yang sudah dikenal secara nasional. Bangunan ini telah ditetapkan sebagai salah satu situs agar budaya nasional sejak 22 Juni 2010. Sesuai namanya, banker ini terletak di Jorong Taluak, Negara Taluak, 4 suku Kecamatan Banuhumpan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 di daerah Sumatera Barat, khususnya Bukit Tinggi dan sekitarnya, dianggap daerah yang sangat strategis. Kota Bukit Tinggi sendiri kemudian dijadikan sebagai markas besar Angkatan Darat ke-25 Kekaisaran Jepang. Nah,
yang untuk mendukung pertahanan daerah yang dianggap strategis di sekitar Bukit Tinggi, maka dibangun berbagai jenis bangunan pertahanan dengan memanfaatkan tenaga kerja pribumi atau yang disebut dengan romusa. Nah, berdasarkan bentuk bangunannya, tempat ini hanya dijadikan sebagai tempat perlindungan komando pertahanan di sekitar daerah Taluak. Dengan asumsi karena tidak terdapat spy hole atau lubang menembak. Nah, sebagai salah satu markas besar bagi tentara ke-25 yang meliputi Pulau Sumatera, khusus di sekitar kota Bukit Tinggi, banyak sekali dibangun lubang-lubang bawah tanah, bunker serta pillbox. Salah satu bangunan bersejarah akan penguasaan tentara Jepang, khususnya di pinggiran kota Bukit Tinggi, adalah bunker Jepang Taluak. Bunker Jepang Taluak merupakan salah satu cagar budaya yang menjadi saksi keberadaan dan penguasaan tentara Jepang, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Panjang lubang Jepang mencapai 6 km dan lebarnya sekitar 2 meter. Terowongan ini didesain dengan banyak kelokan di dalamnya. Dibangun sejak Maret 1942, terowongan ini selesai dikerjakan pada Maret 1944. Kedalamannya sendiri mencapai 49 meter di bawah permukaan tanah. Pembangunan lubang Jepang dilakukan secara paksa. Pemerintah Jepang saat itu mendatangkan pekerja dari berbagai daerah seperti Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Lubang Jepang dibangun atas instruksi dari Legend Moritake Tanabe. Dia adalah Panglima Divisi ke-25 Angkatan Darat Jepang. Lubang Jepang dibangun oleh tentara Jepang sebagai tempat pertahanan. Konon, lubang Jepang ini mampu menahan letusan bom seberat 500 kg. Di dalam lubang Jepang ini terdapat sekitar 21 lorong kecil dengan fungsinya masing-masing. Lorong-lorong itu ada yang digunakan sebagai ruang amunisi, ruang pertemuan, ruang pelarian, ruang penyergapan, hingga penjara. Selain itu, ada pula lorong yang berfungsi sebagai dapur. Konon, tempat ini juga digunakan untuk memutilasi tahanan yang tewas untuk memudahkan saat dibuang ke lubang air di bawah. Goa Jepang letaknya ada di Dusun Sentonorejo, Jogotirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Kawasannya masih berdekatan dengan Goa Sentono dan Candi Abang. Goa ini adalah salah satu peninggalan dari para tentara Jepang, dan Goa Jepang ini telah dibangun sebelum tahun 1945. Goa Jepang ini adalah salah satu peninggalan penjajah Jepang pada masa Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 sampai 1944. Pembangunan gua ini bertujuan sebagai benteng pertahanan Jepang ketika Perang Dunia II. Lokasi gua berada di tempat-tempat yang memungkinkan pendaratan musuh Jepang saat itu, yakni sekutu di wilayah Yogyakarta. Fungsi gua Jepang yang pertama adalah untuk pengintaian dan penembakan. Gua dengan berfungsi ini memiliki menara pengintaian. Fungsi kedua adalah untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan. Gua ini merupakan tempat penyimpanan amunisi dan bunker pasukan. Bandar udara atau bandara Franz Kaisepo terletak di Pulau Bia. Keberadaan sebuah landasan pacu sepanjang 3.570 meter dan lebar 40 meter memang begitu menonjol. Sejarah perkembangan kota Biak menyatu dengan sejarah pendirian Bandara Franz Kaisepo. Bandara ini didirikan Jepang pada tahun 1943. Posisi Pulau Biak yang dekat dengan Samudra Pasifik membuat pulau karang tersebut penting bagi Jepang dalam memenuhi ambisinya saat itu untuk mengorbankan perang di Pasifik. Menurut cerita, saat itu Jepang membangun lapangan terbang dan sejumlah fasilitas militer lainnya. Lapangan terbang dibangun di tepi pantai Ambroben di wilayah adat Swapodibo. Tentara Jepang membangun bandara tanpa meminta izin kepada 6 marga pemilik tanah ulayat Swapodibo, yaitu Rumaropen, Wakum, Ronsumre, Rumbia, Simopirev, dan Yarangga. Penyerbuan pasukan sekutu di bawah pimpinan Letnan Jenderal L. H. Burger pada 15-27 Juni 1945
Jepang dari Biak. Sekutu menjadikan lapangan terbang Amroben sebagai salah satu pangkalan terbang yang terpenting untuk memenangkan perang di Pasifik. Selama masa perang itu, lapangan terbang tersebut menjadi pangkalan Royal Australian Air Force. Sekutu membangun lapangan terbang baru di wilayah adat Sorido dan Borobudur. 3 kampung di Sorido yaitu ada Kampung Kimong, Bariasba, dan Sasuk digusur tentara Sekutu. Ketika perang berakhir, Belanda mengambil alih semua fasilitas militer di Amroben. Untuk kepentingan penerbangan, awalnya Belanda hanya menggunakan lapangan terbang Borobudur yang jaraknya sekitar 1,5 km dari lapangan terbang di desa Amroben. Baru sekitar tahun 1947, Belanda menggunakan kembali lapangan terbang di Amroben. Sejak itu, lapangan terbang Amroben dikenal sebagai Mokmer. Pada tahun 1952, Bureau Leopard Irian Barat mulai menyiapkan fasilitas lapangan terbang Mokmer untuk keperluan penerbangan komersial. Menurut informasi menunjukkan pada tahun 1958 sebuah hotel menengah telah berdiri di depan lapangan terbang Mokmer, yaitu Hotel KLM yang sekarang berganti nama menjadi Hotel Irian. Belanda menyelesaikan pembangunan lapangan terbang Mokmer pada tahun 1959. Sejak saat itu, Mokmer memiliki landasan pacu sepanjang 3.570 meter dengan lebar 45 meter. Pada 9 Mei 1984, nama Pelabuhan Udara Mokmer diganti menjadi Pelabuhan Udara Frans Kaisiepo. Kaisiepo adalah salah satu tokoh integrasi Papua ke Indonesia. Kaisiepo lah yang mengusulkan nama Irian untuk menyebut Papua. Pada tahun 1990-an, Bandara Frans Kaisiepo terus memainkan fungsi penting sebagai bandara internasional. Pada masa itu, terdapat rute penerbangan Jakarta Denpasar, Biak Honolulu, Los Angeles, dan rute penerbangan Jakarta Denpasar, Biak Seattle. Rute itu terpaksa ditutup pada 1998 saat krisis moneter menghancurkan perekonomian Indonesia. Sejak saat itu, berakhirlah peranan Bandara Frans Kaisiepo sebagai bandara internasional. Demikianlah yang dapat kami jelaskan mengenai bangunan-bangunan bersejarah peninggalan Jepang yang ada di Indonesia. Sekiranya melalui video yang telah kami tampilkan, kita semua dapat mengetahui tentang sejarah-sejarah bangunan bekas peninggalan Jepang di Indonesia. Sekian dari kelompok C, terima kasih.